Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maryam dengan NIM 2203045010008. Di video ini, saya akan membahas beberapa materi mengenai manajemen pelayanan kesehatan. Apa sih manajemen kesehatan itu? Nah, manajemen kesehatan disebut sebagai suatu proses kegiatan atau suatu seni untuk mengatur dan menggerakkan para petugas sumber daya manusia dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi semua kegiatan pelayanan kesehatan. Adapun cara pendekatan praktis manajemen kesehatan, yang pertama ada manajemen by objective, yang kedua manajemen is how to work with others, contohnya ketika ada ibu hamil ditangani oleh bidan dan staf bidan. Yang ketiga, manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia, contohnya kepala puskesmas memberikan motivasi kerja tenaga medis lain. Yang keempat, manajemen sebagai suatu proses, contohnya kepala puskesmas menjalankan fungsi manajemen. Dan yang terakhir, manajemen sebagai ilmu terapan, contohnya kepala puskesmas memiliki wawasan yang luas dan pengembangan diri. Ruang lingkup manajemen terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan dalam dapat meliputi manusia, finansial, sistem dan teknologi, fisik, dan yang terakhir ada sistem nilai dan budaya organisasi. Ruang lingkup yang kedua adalah lingkungan luar yang meliputi lingkungan khusus dan lingkungan umum. Program pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien, dan efektif, serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai norma, etika, hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah serta masyarakat konsumen. Mekanisme menyusun program pelayanan kesehatan terbagi menjadi 8. Yang pertama, identifikasi masalah, penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin diperbaiki. Yang kedua, menetapkan prioritas. Pemilihan prioritas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu teknik scoring dan teknik non-scoring. Yang ketiga, penentuan tujuan. Ada dua jenis atau tingkat tujuan, yaitu tujuan umum atau goal dan tujuan khusus atau objektif. Yang keempat, penyusunan dan pengembangan rencana program. Penyusunan program dalam proses perencanaan mencakup keputusan tentang apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, menetapkan sasaran. Sasaran program kesehatan biasanya dibagi dua, yakni sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Yang keenam, organisasi dan staf. Uraian organisasi sekaligus staf atau personel yang akan melaksanakan kegiatan serta diuraikan pula tugasnya masing-masing. Yang ketujuh, rencana anggaran. Uraian tentang biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Dan yang terakhir adalah rencana evaluasi, uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut telah tercapai. Prinsip-prinsip pengembangan program pelayanan kesehatan. Yang pertama, administrasi kesehatan diselenggarakan dengan berpedoman pada asas dan kebijakan dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Prinsip yang kedua adalah informasi kesehatan yang mencakup seluruh data yang terkait dengan kesehatan, baik yang berasal dari sektor kesehatan maupun dari berbagai sektor pembangunan lain.
Prinsip yang ketiga adalah akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran. Prinsip yang keempat adalah dalam melaksanakan upaya kesehatan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan haruslah berdasarkan standar mutu pelayanan atau prosedur baku yang diakui. Prinsip yang kelima adalah pengembangan hukum kesehatan meliputi upaya penyusunan regulasi serta harmonisasi hukum, sosialisasi, dan advokasi hukum kepada aparatur kesehatan dan masyarakat guna menjamin terwujudnya kepastian, keadilan, dan manfaat hukum bagi semua pihak. Nah, prinsip yang terakhir adalah prinsip penyelenggaraan manajemen kesehatan lebih lanjut diatur dalam peraturan kepala daerah masing-masing tingkat administrasi. Adapun komponen mutu pelayanan yang pertama ada input, meliputi sumber, tata cara, dan kesanggupan. Yang kedua ada proses, meliputi planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Yang ketiga ada output, meliputi hasil yang dicapai dalam jangka pendek, sedangkan outcome adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek. Yang keempat ada sasaran, yaitu target baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan yang terakhir ada impact, meliputi akibat yang ditimbulkan oleh output. Peningkatan kesehatan dapat tercapai jika kebutuhan dan tuntutan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan. Nah, bentuk sistem pelayanan kesehatan yang pertama ada puskesmas. Subsistem puskesmas ada gizi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, P2M, dan promosi kesehatan. Bagian pengobatan suprasistem terdapat dinas kesehatan, rumah sakit, klinik swasta, dan pengobatan tradisional atau keluarga. Yang kedua ada pelayanan kesehatan terpadu, suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja puskesmas. Yang ketiga ada pos obat desa atau POD, wahana edukasi dalam alih pengetahuan dan keterampilan tentang obat dan pengobatan sederhana dari petugas kepada kader dan dari kader ke masyarakat guna memberikan kemudahan dalam memperoleh obat yang bermutu dan terjangkau. Yang keempat, ada pondok bersalin desa atau Polindes, salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB, dan lokasinya berada di desa. Bentuk sistem pelayanan yang terakhir adalah perbaikan sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan dapat pula diartikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Adapun syarat pokok pelayanan kesehatan yang pertama tersedia, yang kedua bersifat mutu, yang ketiga dapat diterima dan bersifat wajar, yang keempat mudah dicapai, dan yang terakhir adalah mudah dijangkau. Tingkat pelayanan kesehatan meliputi health promotion atau promosi kesehatan, specific protection atau perlindungan khusus, early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan segera, disability limitation atau pembatasan kecacatan, dan yang terakhir adalah rehabilitation atau rehabilitasi. Pengawasan pelayanan kesehatan. Apa sih pengawasan itu? Pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan-acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu. Tujuan pengawasan yang pertama adalah untuk meningkatkan pencapaian dan kinerja, dan yang kedua adalah
untuk memastikan bahwa jasa atau produk pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar atau keinginan masyarakat. Prinsip pengawasan pelayanan kesehatan yang pertama adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Prinsip yang kedua adalah fungsi pengawasan harus dipahami pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dan prinsip yang terakhir adalah standar untuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh staf karena kinerja staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja. Jenis-jenis pengawasan ada 3 yaitu pengawasan fungsional atau struktural, pengawasan publik, dan pengawasan non-fungsional. Proses pengawasan yang pertama ada pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Yang kedua, perbandingan hasil kinerja aktual dengan standar dan analisis penyimpangan. Yang ketiga, pengukuran hasil kinerja aktual. Yang keempat, penentuan pengukuran pelaksana kegiatan. Dan yang terakhir, penetapan standar pelaksanaan. Mutu pelayanan kesehatan. Dimensi mutu menurut WHO terbagi menjadi 6, yaitu efektif, keselamatan, berorientasi pada pasien atau pengguna layanan, people centered, efisien, adil, dan terintegrasi. Indikator mutu di klinik. Yang pertama, ada kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, kepatuhan identifikasi pasien, dan yang terakhir adalah kepuasan pasien. Nah, selanjutnya ada indikator mutu di puskesmas. Yang pertama itu ada kepatuhan kebersihan tangan, yang kedua kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, yang ketiga kepatuhan identifikasi pasien, yang keempat keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis semua kasus sensitif obat, yang kelima ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care sesuai standar, dan yang terakhir adalah kepuasan pasien. Nah, adapun tahapan pengukuran indikator mutu, yang pertama ada pengumpulan data, validasi data, analisis data, dan pelaporan dan komunikasi. Budaya organisasi pelayanan kesehatan. Peranan budaya organisasi ada 10. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, menyatukan organisasi. Yang ketiga, reduksi konflik. Yang keempat, komitmen. Yang kelima, reduksi ketidakpastian. Yang keenam, menciptakan konsistensi. Yang ketujuh, motivasi. Yang kedelapan, kinerja organisasi. Yang kesembilan, keselamatan kerja, dan yang terakhir adalah sumber keunggulan kompetitif. Unsur budaya organisasi. Yang pertama, misi, asumsi, dan nilai. Yang kedua, menetapkan harapan. Yang ketiga, perilaku konsisten. Yang keempat, harapan. Yang kelima, fenomena inti. Yang keenam, kebijakan. Yang ketujuh, pembelajaran organisasi, dan yang terakhir adalah hasil. Alat ukur kualitas pelayanan kesehatan. Alat ukur yang pertama adalah survei kepuasan pasien. Survei ini dirancang untuk mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang mereka terima. Survei ini dapat mencakup pertanyaan tentang aspek-aspek seperti keamanan, kemudahan akses, komunikasi staf medis, dan kualitas perawatan. Alat ukur yang kedua adalah mutu pelayanan kesehatan. Indikator mutu adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan kesehatan di praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,
laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Indikator kinerja kesehatan. Salah satu bentuk hasil pengukuran kinerja kesehatan adalah laporan kinerja puskesmas. Laporan kinerja puskesmas adalah dokumen yang merinci hasil dan pencapaian fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Laporan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana puskesmas memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta efektivitas dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat setempat. Laporan kinerja yang pertama, profil puskesmas. Ini mencakup informasi tentang lokasi, jumlah pasien, jangkauan geografis, dan populasi yang dilayani oleh puskesmas. Yang kedua, tujuan dan sasaran. Laporan kinerja biasanya mencakup tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh puskesmas selama periode pelaporan, seperti capaian manajemen puskesmas, capaian pelayanan puskesmas, dan capaian program. Indikator finansial atau keuangan. Laporan keuangan puskesmas adalah dokumen yang merinci informasi keuangan mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban puskesmas selama periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang situasi keuangan puskesmas dan digunakan untuk mengawasi penggunaan dana, memastikan transparansi, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan. Sekian, thanks for watching.